saya akan mengundang prestasi dari Pak Andres Witomo, Chapter Presiden Satria 1 Purwokerto, Regional Jateng 2. Silakan Pak Andres. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Andreas Witomo dari Purwokerto. Saya Chapter Presiden Satria 1 Purwokerto. Saya bergabung di FGPMFI pada tahun 2016. Saya bukan seorang pengusaha atau eksekutif ataupun mungkin profesional, saya hanya seorang karyawan, dan saat itu saya bekerja sebagai guru di sekolah swasta di Purwokerto. Dan saya bergabung di FGPMFI, saya diajak oleh seorang member Full Gospel, itu dia usahanya di air minum. Dia adalah pelanggan air minum waktu saya masih kos di Purwokerto. Dan waktu itu karena saya memang perantau dari Tegal, saya membutuhkan komunitas, ya, saya membutuhkan seperti teman, karena saya pun butuh teman khususnya yang kegiatan rohani, butuh persekutuan. Dan saat itu saya tidak tahu itu persekutuan apa, tapi yang jelas saya tahunya adalah kegiatan kerohanian, dan saya mau diajak bergabung. Ternyata di situ isinya adalah para pengusaha, para bisnismen. Ya, awalnya saya cukup minder, tapi karena tujuan saya ingin cari teman sebanyak mungkin, ingin bersekutu, dan saat itu banyak dinamika yang terjadi, tapi saya tetap bergabung. Saya bahkan di situ dipercaya juga untuk menjadi chapter presiden. Nah, saat itu saya sebagai guru di sekolah Kristen di Purwokerto, dan karena hanya sebagai seorang guru mungkin penghasilan tidak terlalu besar, ya. Nah, dalam perjalanan hidup kami menghadapi problem khususnya ekonomi. Nah, saya mempunyai seorang istri bernama Meli dan 2 orang anak bernama Elnathan dan Jonathan. Nah, saya bersyukur saat itu saya, sekalipun dalam problem ekonomi, tapi Tuhan tetap cukupkan semua kebutuhan kami. Saya juga mempunyai usaha sampingan, ya, sekedar untuk kegiatan seperti kegiatan les, saya berjualan, dan juga saya mengepul minyak jelantah, ya. Dan saya bersyukur di FGPMFI saya mendapatkan teman-teman yang begitu peduli. Saya dikuatkan melalui kesaksian, melalui nasihat-nasihat dari teman-teman dan senior. Saya belajar banyak hal, mengenal karakter antar member, kemudian juga belajar untuk mengaplikasikan visi dan misi dari Full Gospel. Dan sampai suatu saat saya dipercaya menjadi chapter presiden kurang lebih sebanyak 3 kali, ya, dari tahun 2016 tersebut sampai saat ini. Dan saya bersyukur menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya di Full Gospel ini. Nah, kemudian masalah terjadi saat pandemi tahun 2020. Ya, waktu itu juga saat-saat pandemi itu kami terdampak karena ada pandemi work from home, ya, sehingga penghasilan kami pun terdampak. Nah, saat-saat itulah kami mungkin mulai diuji, ya, dengan mungkin kami sering tidak cocok, kami sering berargumen, kemudian juga hutang sana sini, sampai suatu ketika saya pun menyalahkan pelayanan, ya. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan segalanya demi mencukupi kebutuhan hidup. Saya aktif dalam pelayanan, kemudian juga saya berusaha hidup benar, namun pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang. Sampai suatu ketika ada ucapan saya kepada istri saya, udahlah, gak usah Yesus-Yesusan lagi. Karena saat itu mungkin saya di titik terendah saya, tidak ada pertolongan yang signifikan yang datang membantu kami. Dan saat itu saya putuskan,
udah saya mau cari pekerjaan lain di luar guru ya, dan saya mendapat tawaran sebagai salesman di salah satu perusahaan chat. Nah, pada bulan Mei 2021 saya melamar pekerjaan tersebut dan diwawancara di tahap awal dan menunggu untuk wawancara tahap kedua. Nah, saat wawancara itu pertama itu saya dalam kondisi yang kurang sehat ya, badan saya demam. Namun saya juga berharap supaya bisa diterima kerja. Untuk memastikan kondisi kesehatan saya, akhirnya saya melaksanakan swab mandiri, dan sayang sekali saat itu hasilnya dinyatakan saya positif COVID-19 saat varian Delta mewabah saat itu. Dan kondisi saya memburuk sampai akhirnya ambulan menjemput saya ya untuk diisolasi di rumah sakit. Nah, dalam kondisi yang demikian, yang saya khawatirkan itu adalah saya gagal untuk diterima bekerja di perusahaan tadi. Dan yang kedua, saya juga bingung ini nanti bagaimana istri saya menjaga anak-anak saya di rumah, ya. Namun saat itu saya langsung berdoa dan minta ampun sama Tuhan buat segala pelanggaran saya, kata-kata saya yang tidak pantas. Dan setelah saat itu saya mulai merasakan ketenangan, mulai merasakan kedamaian yang sudah lama tidak saya rasakan. Di hari pertama isolasi itu, istri sempat protes sama saya, minta agar saya tidak usah diopname, pulang aja. Karena dia yang mungkin repot juga ya, harus 14 hari bersama anak-anak di rumah. Karena isolasi mandiri juga di rumah, ya meskipun anak istri saya hasilnya negatif. Saat itu juga warga masih fobia ya sama penderita COVID dan keluarganya, sehingga tetangga yang biasa membantu merawat anak saya itu juga tidak bisa datang membantu. Nah, dari situlah istri saya mendapat ujian untuk merawat anak sendirian ya selama 14 hari tanpa keluar rumah. Ada salah seorang saudara kami juga memberi nasihat pada istri. Nah, tiba-tiba istri saya juga merelakan saya untuk diisolasi. Dia berpesan agar tidak usah khawatir dengan kondisi mereka ya di rumah, dan meminta saya agar fokus saja di rumah sakit untuk proses pemulihan. Nah, sejak saat itu saya mulai tenang. Saya bisa menikmati hari-hari saya di rumah sakit, juga dengan dukungan dari teman-teman FGPMFA yang seringkali memantau perkembangan saya, dan mereka juga mensupport kebutuhan saya, hingga akhirnya saya pulih dalam waktu cukup singkat, yaitu 7 hari. Nah, setelah pulih, saya menghubungi lagi ke perusahaan chat yang tadi saya melamar untuk menanyakan kabarnya. Namun harapan saya menjadi salesman pada perusahaan chat tersebut sirna ya, karena ternyata posisi tersebut sudah diisi oleh orang lain. Dalam kekecewaan ini, tiba-tiba ada teman memberi info lowongan kerja yang lain, yaitu pada prinsipal produk Gipsum. Nah, saya langsung membuat lamaran tersebut, dan singkat cerita, saya diterima. Puji Tuhan, Tuhan punya rencana lain ya, di luar apa yang saya pikirkan. Ternyata Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik ya, daripada yang saya inginkan. Di pekerjaan yang sekarang, saya memiliki waktu bekerja yang lebih fleksibel. Kemudian Tuhan juga memberikan berkat yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, yaitu sebuah kendaraan mobil. Dan itu semua Tuhan berikan dengan luar biasa di dalam pekerjaan ini. Dan itu semua saya kembalikan pada Tuhan ya, untuk kembali setia dalam pelayanan. Dan saya senang sekali di pekerjaan yang sekarang. Mungkin kalau saat itu saya diterima di perusahaan chat, saya hanya sekedar area saya hanya di dalam kota, kemudian hanya pakai kendaraan sepeda motor, ya, dan waktu saya juga harus absen berangkat pulang gitu, sehingga waktu saya tidak bisa fleksibel sekarang. Nah, sekarang ini saya bersyukur bisa waktu saya lebih fleksibel, bisa ikut land lift ke kota-kota, bahkan yang tadinya saya ikut nebeng sana sini ya, sekarang saya bisa meluangkan waktu saya, bahkan saya bisa memberikan tumpangan dengan mobil saya untuk setiap acara di Gospel ini. Dan saya bersyukur melalui FGPMFA ini saya semakin dikuatkan
juga saya diberkati, ternyata memang benar ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan pun menyatakan kuasanya melalui setiap ujian pencobaan yang kami alami. Dan saya berusaha untuk tetap setia, bersyukur, dan bersabar dalam setiap keadaan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun, karena saya yakin dan percaya bahwa akan ada berkat yang Tuhan sediakan. Demikian untuk kesaksian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Andreas. Ya, silakan Bro Edi Cheng untuk menambahkan. Ya, Pak Andreas, luar biasa kesaksiannya, Pak. Memang rancangan Tuhan bukan rancangan kita ya, jalannya bukan jalan kita ya, tapi yang pasti rancangan Tuhan pasti jauh lebih baik dari rancangan kita, dan jalannya pasti jauh lebih baik dari jalannya kita. Itu aja, luar biasa Pak Andreas. Tuhan Yesus berkati Pak, sangat memberkati. Oke, thank you Bro Edi. Terima kasih Pak Andreas. Oke, saya akan mengundang